Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Andi Nurfesya dengan NIM 811423143. Saya dari kelas D. Di sini saya akan meresensikan novel yang berjudul tentang Azamain. Nama penulisnya Sophie Aulia, penerbit redaksi Bukunet, tahun terbit 2022, jumlah halaman 364. Berikut saya akan membahas mengenai isi dari novel tersebut. Oke, di sini saya akan membahas tentang novel Azamain. Di sebuah kota Bogor, ada seorang mahasiswa semester akhir yang sibuk memikirkan skripsi, ditambah lagi perjodohan yang dibuat oleh ayahnya, hanya karena pacarnya tidak memberi kepastian selama 4 tahun. Meskipun tidak dipaksa untuk mengiyakan tawaran tersebut, Jasmine tak ingin menyesal di kemudian hari jika hari ini ia tak menuruti kemauan ayahnya. Jadi di sini Jasmine tipikal orang yang penurut ke kedua orang tuanya. Dengar-dengar pria yang akan dikenalkan oleh Jasmine ini adalah pria baik, berpendidikan tinggi, berkemampuan cukup, dan berparas tampan. Nah, ini kan fiksi, makanya autornya membuat sempurna ini untuk meningkatkan imajinasi para pembaca. Terdengar sempurna, namun bukan berarti Jasmine akan langsung menyukainya. Terlebih Jasmine merasa kepribadian mereka bertolak belakang. Namun, di sini Jasmine percaya bahwa hidup adalah perjalanan dan semua tergantung bagaimana cara kita menjalaninya. Semua hal yang terjadi di dalam hidup ini adalah takdir. Sekuat apapun menjauh, jika takdir itu memilih kita, maka ia akan mendekat. Dan sekuat apapun mendekat, jika takdir bukan milik kita, maka ia akan menjauh. Sebab itu, Jasmine harus persiapkan diri sekarang adalah kelapangan hati dalam menerima takdir yang telah tertulis untuknya. Kesan pertama Jasmine melihat Azam tuh cuek, pria kaku. Saking Azam tidak mau menatap Jasmine, dia tahu Azam tuh tipikal orang yang menjaga mata. Awal pertemuan mereka membahas soal Azam terlalu sempurna buat Jasmine yang tomboy dan juga pemalas. Sampai Jasmine mengatakan bahwa tolak saja perjodohan ini, tapi Azam langsung pergi gitu saja. Azam juga mengetahui dari ayahnya Jasmine bahwa Jasmine sudah ada kekasih, tapi ayahnya tidak menyukainya. Ayahnya takut Deka kekasihnya ini tidak menjaga sepenuhnya putrinya. Satu sisi yang lain, Deka tidak tahu hubungan Jasmine dan juga Azam gimana. Tapi Deka pernah bertemu dengan Azam, tapi Azam memperkenalkan diri sebagai teman ayahnya Jasmine. Karena Azam menghargai keputusan Jasmine bahwa dia tidak mau Deka mengetahui kebenarannya sekarang. Dan Azam percaya bahwa seberapa kita menutupi kebenaran, pasti bakalan ketahuan. Berjalannya waktu, Deka sudah mulai curiga nih dan merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Jasmine. Di sini Jasmine bingung harus bagaimana karena dia tidak mau menyakiti perasaannya Deka. Dan sampai di hari dimana Deka mengetahui semuanya. Reaksi Deka ingin menangis. Ia tak sanggup berkomentar dan tidak dapat lagi menolak keputusan ini karena dia melihat perbedaan dirinya dan juga Azam yang sangat berbeda jauh. Azam kelihatan rapi sedangkan dia seperti anak yang nakal. Di sini juga Deka bilang dia rela Jasmine dengan Azam dan juga saya tidak ada apa-apanya dibandingkan sama Azam. Saya yakin Azam pasti pilihan yang terbaik. Terus Azam minta maaf, katanya gini, saya minta maaf Deka, saya nggak bermaksud untuk menyakiti kamu. Terus kata Deka, lo nggak usah minta maaf, nggak ada yang salah di sini, ini takdir kan, berarti bukan milik gue cuma jagain jodoh lo aja gitu. Terus di sini Jasmine juga minta maaf sambil nangis, tapi di sini kata Deka jangan nangis gitu. Terus di sini Deka bilang,
gue emang nggak sepantas itu buat lo ya. Ternyata emang susah kalau cinta tanpa restu orang tua, dan lebih susah lagi kalau emang kita nggak pernah ditakdirkan berjodoh. Mungkin kita emang ditakdirkan bersama sementara, bukan selamanya. Terus sini dia bilang, lo nggak salah, emang gue yang nggak tahu diri dan maksa semesta buat terus berpihak sama kita. Tanpa sadar gue ngegantung perasaan lo. Selain maaf, gue juga mau berterima kasih sama lo karena lo mau bertahan sama gue. Makasih karena lo selalu muji gue di saat semua orang memandang gue sebelah mata. Makasih karena lo pernah hadir di hidup gue, dan makasih lo pernah jadi orang yang cinta sama gue setelah bunda gue. Terus di sini juga Azam bilang gini, jangan bandingi diri kamu sama orang lain termasuk saya deh Kak. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya nggak sesempurna yang kamu bayangkan, karena saya manusia biasa, manusia yang memiliki dosa dan kesalahan. Dan juga kamu jangan merasa kalau bukan orang baik, karena saya juga kagum dengan keikhlasan kamu dalam melepaskan orang kamu cintai. Kamu orang baik deh Kak. Di satu sisi yang lain, Deka juga hanya hidup dengan mamanya. Dia juga tidak hanya sakit karena harus melepaskan gadis yang masih begitu ia cintai, melainkan juga sakit karena merindukan sosok papanya yang meninggalkan dirinya dan mamanya. Deka pernah bilang, siapapun boleh pergi, asal jangan mamanya. Nanti dunianya hancur. Cukup Jasmine dan papanya yang meninggalkan Deka gitu. Dengan Azam yang sempurna, pasti banyak perempuan nih yang deketin Azam, tapi Azam dan Jasmine selalu berusaha untuk menjaga hubungan mereka. Dan sampai hari dimana Jasmine memberitahu perjodohan mereka, tetapi Jasmine di sini mau menguji keimanan Azam. Syaratnya Jasmine mau Azam datang ke rumahnya hari Jumat jam 12 siang tepat. Di sini Azam coba untuk menggantikan jamnya. Dia sanggup syarat apapun kecuali jangan mengganggu waktu sholat. Tetapi Jasmine adalah orang yang keras kepala. Kalau jawabannya A, ya harus A. Bukan harinya, dia sudah ada jawaban yang tepat. Apapun hasilnya itu adalah takdir, kata dia nih gitu. Terus jawaban Azam di sini, dia lebih utamakan sholat, dan setelah sholat dia pergi ke rumahnya Jasmine. Setelah sampai di rumahnya Jasmine, Azam meminta maaf. Dia mengatakan bahwa saya minta maaf karena saya terlambat 2 jam dari waktu yang kamu minta. Saya sudah bilang kalau saya akan penuhi syarat kamu asalkan bukan syarat ini. Permintaan kamu membuat saya berada di situasi yang sulit, karena di saat yang bersamaan itu saya harus memilih kamu atau kewajiban saya. Saya minta maaf karena saya lebih memilih untuk menunaikan kewajiban saya sebagai laki-laki. Saya tahu mungkin saya akan menerima konsekuensi karena saya nggak bisa memenuhi syarat dari kamu. Saya pasrah. Lebih baik saya kehilangan cinta kamu dibandingkan saya harus kehilangan cinta Allah. Terus di sini kayak dia nanya nih, kalau dia dimaafin nggak? Terus kata Jasmine, iya dia dimaafin karena itu emang jawaban yang tepat yang Jasmine mau gitu. Terus di sini ya dia mengutarakan maksud dan tujuan dia datang ke rumahnya Jasmine, dan terjadilah perjodohan itu. Dan akhirnya Deka sama Tito nih adiknya Jasmine. Nah mereka tuh kayak udah temenan banget. Kayak awalnya sih mereka kayak temenan tapi hanya sapaan gitu, tapi nggak sampai jalan bareng. Kalau sekarang mah sampai jalan bareng. Terus kata Tito gini, abis lulus dia mau jadi apa nih, mau kerja apa nih. Terus kata dia pengen banget jadi penulis buku. Apalagi Deka nih selaku anak sastra Indonesia memiliki kemampuan menulis novel yang cukup baik. Hanya saja
Ia terlalu malas dan terlalu memilih untuk menjadi pemuda pencipta rebahan. Siapa nih kaum rebahan? Terus juga di sini ada kata yang bermakna buat kaum rebahan dan punya cita-cita yang sangat tinggi. Dia bilang gini, apalah gunanya keinginan jika kau jadikan angan-angan? Apakah dengan rebahan semua mimpimu bisa terrealisasikan? Kalau malas dijadikan pedoman, apakah sukses bisa diharapkan? Hei, bangunlah pemuda, suksesmu itu perlu dijemput dengan perjuangan. Sekian dari saya, terima kasih.